Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ira Hironisa dari Pendidikan Nurse kelas 2C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fonetik. Apa sih fonetik itu? Nah, fonetik dalam bahasa Arab adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari suara dan cara pengucapannya dalam bahasa tersebut. Nah, fonetik membahas berbagai aspek suara, termasuk cara suara diproduksi, ditransmisikan, dan diterima. Dalam bahasa Arab, fonetik mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada artikulasi suara atau makhraj. Ini mengacu pada tempat di mulut di mana suara dihasilkan. Dalam bahasa Arab tersebut ada 17 tempat artikulasi yang berbeda, seperti tenggorokan, langit-langit keras, dan bibir. Yang kedua ada kualitas suara atau sifat. Nah, ini meliputi sifat suara seperti kejelasan, tebal atau tipisnya huruf tersebut, kekerasan, keras atau lembut, dan jenis suara, suara atau tidak bersuara. Yang ketiga, ada vokal dan konsonan atau huruf. Bahasa Arab memiliki 6 vokal pendek dan panjang, serta lebih dari 28 konsonan. Konsonan ini dapat dibedakan berdasarkan tempat artikulasi dan sifatnya. Nah, ini contoh untuk masing-masing aspek. 1. Contoh tempat artikulasi atau makhraj. Tempat artikulasi mengacu pada lokasi di mulut di mana suara dihasilkan. Bahasa Arab memiliki beberapa tempat artikulasi. Yang pertama ada huruf al-halak atau suara tenggorokan. Contohnya ab, contohnya alif. Nah, yang kedua ada contoh ain. Ain untuk kalimatnya yaitu Umar. Nah, contoh yang kedua ada alisan atau suara lidah. Nah, untuk contoh alisan di sini ada ta. Ta ini dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi. Nah, contohnya seperti kitabun. Nah, dan untuk yang contoh yang kedua ada la. Dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi. Contohnya dukturun. Nah, dan untuk yang ketiga ada huruf asofa atau suara bibir. Untuk ini contohnya ada ba. Nah, ba dihasilkan dengan menempelkan kedua bibir. Contohnya seperti babun. Nah, untuk contoh yang kedua ada ma atau mim. Nah, mim ini dihasilkan dengan bibir yang menempel seperti dalam contoh Madianatun. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh sifat suara atau kualitas suara. Sifat suara mengacu pada karakteristik yang membedakan suara satu dengan lainnya. Beberapa sifat suara dalam bahasa Arab termasuk tebal atau tipis. Contohnya sod, suara tebal seperti dalam sod ini contohnya sobahun. Nah, yang kedua ada sa. Sa ini suara tipis dengan contoh sa'idun. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu ada terkendali atau bersuara. Nah, untuk contoh ini ada suara tidak bersuara seperti dalam ta. Contohnya tajirun. Nah, untuk yang contoh yang kedua ada za. Nah, za ini contohnya zaki atau za atau ya sebagainya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada vokal dan konsonan atau huruf. Nah, bahasa Arab memiliki sejumlah vokal dan konsonan yang mempengaruhi arti kata vokal pendek dan panjang. Contohnya vokal pendek ada fata. Contohnya seperti dalam kalimat kalbun. Nah, untuk yang kedua ada domah, vokal pendek untuk u seperti dalam komarun atau komar ya. Nah, yang ketiga di sini ada kasroh. Nah, untuk vokal pendek i seperti dalam baiti. Nah, yang kedua ada konsonan. Nah, konsonan ini contohnya seperti jim. Nah, jim ini dihasilkan di langit-langit keras dan contohnya yaitu jamilun. Nah, begitu teman-teman untuk sedikit penjelasan tentang fonetik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.